Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada video ini teman-teman mungkin udah lihat ya. Ini adalah program terbaru dari penyair Asa, yaitu buat podcast. Sebenarnya sama aja sih sama video yang lain, kan sama-sama video musikal gitu ya. Nah, yang bedanya sebenarnya di mana? Nah, kalau video-video yang lain itu jadi ya ada skripnya duluan. Nah, kalau podcast ini jadi memang ada tema diangkat memang ada tema yang diusung tapi tanpa skrip. Ya, jadi ngomong ngalur ngidul lah mungkin ya. Nah, sebenarnya ini juga udah podcast kedua aku, karena yang pertama udah pernah aku buat kayak gini juga tanpa skrip dan dia asal ngomong aja gitu. Ya mudah-mudahan asal ngomongnya bisa ada faedah yang diambil ya. Amin, insyaallah. Nanti aku letakkan di akhir atau di link ya, kalau teman-teman yang mau lihat podcast pertama aku. Oke. Jadi apa sih yang mau dibahas di sini? Mungkin yang mau dibahas yang pertama kayak nge-review buku ya. Nge-review buku tapi lebih ke gimana kaitannya sih buku ini, relate gak sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukunya itu judulnya Cinta Dalam Ikhlas, karya Abai Aditya. Jadi untuk perkenalan nih sama teman-teman yang belum pernah baca bukunya atau yang udah pernah, gak apa-apa lah kenalan lagi ya. Jadi buku ini berkisah tentang apa sih? Pastinya dari cover dan dari judulnya teman-teman udah pada tahu ya. Pasti ini kaitan tentang, ya betul, tentang jodoh. Kenapa sih Wan bahas perihal jodoh aja? Kenapa ya? Karena ya memang sebenarnya perihal jodoh itu yang karena perihal jodoh itu adalah perihal yang paling hangat diperbincangkan gitu ya, sama anak muda pastinya, yang memang anak muda dewasa gitu ya, yang mau menuju ke jenjang pernikahan. Ya, jadi seperti itulah. Jadi di covernya dikatakan di sini cinta dalam ikhlas, dan ada notnya yaitu, ntar ya kita buka dulu apa sih depannya. Nah, aku mencintaimu tapi lebih mengharapkannya. Jadi langsung aja ya kita bahas ya. Jadi buku ini tuh menceritakan seorang Atar, itu laki-laki yang di cover itu, seorang Atar dengan perempuannya bernama Ara. Atar dikenal dengan sosok kepribadian yang pada masa remajanya ya, sama seperti mungkin remaja pada umumnya. Ya bandel, ya ikut pergaulan remaja yang bisa dibilang kenakalan remaja, dia juga mengalami seperti itu gitu. Lalu masuk ke jenjang SMA, dia kemudian kenal dengan seorang wanita yang bernama Ara. Nama lengkapnya Aurora Cinta Purnama. Maaf ya, banyak huruf R-nya. Nah, jadi semenjak pertama kali pertemuannya dengan si Aurora ini, bintang Atar tadi, namanya bintang Atar ya, bintang langsung berubah gitu. Berubahnya gimana ya? Ya karena si karena si Ara ini adalah sosok muslimah gitu, muslimah yang kalau bisa dibilang ya pakainya syar'i, akhlaknya. Jadi tuh yang membuat seorang bintang jatuh hati. Lalu ia berusaha untuk gimana caranya supaya menarik perhatian si Ara. Gimana caranya ia menarik perhatian Ara, ya itulah dia mulai kembali karena si susah banget sih. Oke. Mungkin secara umumnya aja kita bahas. Jadi sini adalah buku ini menceritakan perjuangan Atar, bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan cinta si Ara. Nah, pada SMA itu saat kelulusan, Bintang menyatakan perasaannya pada Ara.
Dan tahu apa jawaban Ara? Tentu saja jawaban Ara adalah ya kurang lebih pokoknya dalam toko Ara ini ia mengatakan pada bintang bahwa kita jalan masing-masing. Karena jodoh udah tertera di lahul mahfuz. Kalau misalnya kita memang berjodoh, sejauh apapun kita melangkah, pasti kelak kita akan bertemu. Jadi bye gitu lah ceritanya. Jadi mereka tamat SMA, bye jalan masing-masing. Atra Bandung, Atra kemudian kuliah di Bandung, dan Ara kuliah di Jakarta. Jadi selama masa perantauan bintang di Bandung ini, itu adalah bisa dibilang mungkin titik terendah si bintang gitu ya, dimana dia harus berjuang bertahan hidup di perantauan ya dengan biayanya sendiri. Jadi dia berjuang, dia juga punya list target. Aduh, apa sih ini bahas? Jadi dia punya planning hidup bahwa dia ingin menikah pada usia 21 tahun. Nah, pada saat jadi selama masa dari SMA sampai ke usia 21 tahun itu, si bintang memang benar-benar menjaga hati gitu. Memang semua pokoknya kalau misalnya dibilang yang tergambar jodoh, si Ara lah gitu harapannya. Jadi saat ia sudah siap menikah, dia pun sosok pertama yang diingatnya seorang wanita adalah Aurora Cinta Purnama. Itulah yang diingat si bintang. Makanya saat ia sudah berumur 21 tahun, mereka sama sekali memang gak ada kontekan sama si Ara. Ia merantau ke Jakarta karena memang benar-benar ingin serius dengan Ara. Aduh, maaf ya ngelantur ini. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, singkat ceritanya, bertemulah dengan Ara. Oh ya, sebelumnya si bintang udah ikhlas, dia udah pasrah sama Allah. Dia udah pasrah seandainya nanti, kan dia nggak tahu nih kabar si Ara gimana. Jadi seandainya nanti jika kemungkinan Ara sudah menikah, maka dia memang harus bisa mengikhlaskan. Tapi kalau misalnya Ara belum menikah, maka berarti itulah jalannya dibukakan Allah bahwa mereka bisa bersama. Jadi ternyata setelah bertemu dengan lika-liku perjalanan mencari Ara yang demikian pelik, akhirnya mereka bertemu. Dan ternyata Ara belum menikah. Walaupun ternyata Ara telah menerima beberapa lamaran gitu. Ada dari dosennya, dari kakak seniornya, tapi Ara belum menerima lamaran itu. Ara belum menerima lamaran itu bukan karena Ara memang menunggu memang menunggu bintang, bukan. Oke, kita balik lagi. Grogi juga ya ngomong gini aja. Padahal cuma nge-record di HP. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Nah, tadi si bintangnya kan udah bertemu dengan Ara. Jadi di situ dikatakan bahwa jika si bintang serius, maka temui ayahnya. Dan Ara mengatakan bahwa ia ingin bahwa bintang adalah laki-laki pertama yang menemui ayahnya. Karena pada saat itu, ada seorang dokter muda juga yang akan melamar Ara pada saat yang bersamaan gitu waktunya, hampir bersamaan. Jadi itu membuat bintang bergejolak juga. Tapi itulah dia namanya jodoh gitu. Sepelik apapun, sejauh apapun, serumit apapun, jika memang ditakdirkan berjodoh, jalan selalu terbuka lebar. Jadi jika nanti teman-teman baca, maka pada saat setelah bintang sudah menerima jawaban, artinya dia bisa datang ke rumah ayahnya. Di situ timbul berbagai konflik dan masalah yang lain yang membuat bintang harus memilih antara datang ke rumah Ara atau ada keluarga yang memang harus ditolong, seperti itu. Tapi itu tadi kembali Allah membukakan jalan kepada bintang hingga terbukalah jalan untuk bintang bisa datang ke rumah Ara. Jadi hingga akhirnya pokoknya intinya mereka bersama sih. Jadi di sini ada satu skrip bisa dibilang narasi ya. Narasi yang ditulis bintang untuk Aurora.
Jadi bacain ya. Oke, selamat mendengarkan. Apa sih Wan? Aurora Cinta Purnama. Aku sudah berusaha mengikhlaskanmu. Tapi pada akhirnya, memang masih kamu sosok yang aku yakini akan menjadi jodohku nanti. Ya, aku masih berharap pada kamu yang menjadi pasanganku kelak. Meski aku tidak tahu sekarang kamu seperti apa. Meski sudah bertahun-tahun lamanya, kita tidak pernah bertemu. Tapi dalam hatiku, aku masih yakin dengan dirimu. Tepatnya, hanya kamu yang saat ini aku yakini ketika mulut, hati, dan otakku berkata tentang jodoh dan pernikahan. Keyakinanku padamu tak pernah pudar. Fatwa hatiku masih tetap sama. Meski di titik aku sudah benar-benar dalam keadaan rela. Aku hanya akan menghapus kamu dari opsi yang aku perjuangkan. Jika ternyata aku tahu kamu sudah menikah dengan orang lain. Atau jika kamu menolak pinanganku. Jika itu terjadi, bagiku semua urusanku tentangmu sudah selesai. Tapi, bagaimana jika kamu pun ternyata juga yakin padaku? Dan kamu masih menyimpan keyakinan itu hingga sekarang. Meski kita sudah berkomitmen dari dulu untuk tidak saling menunggu, aku tak pernah sama sekali menghapus harapanku. Bahkan aku sering berdoa kepada Allah, kalau memang kamu adalah jodohku, pertemukanlah pada saat yang tepat untuk bersatu. Maka boleh dan wajarlah jika kini aku sangat berharap kepada Allah agar kita bisa dipertemukan, agar aku bisa menanyakan padamu, agar aku bisa memperjuangkan keyakinan dalam hatiku, hingga akhirnya aku benar-benar bisa meminangmu. Atau kisah kita akan berakhir dengan cara aku mengikhlaskanmu. Apapun yang akan terjadi, aku sudah siap dengan kedua opsi tersebut. Karena keyakinanku padamu bukanlah keyakinan yang memaksa, tetapi keyakinan yang sudah kulepaskan semuanya kepada Sang Pemilik Rencana. Jika kita memang ditakdirkan untuk tidak bersatu, aku akan memiliki cerita baru, membuka lembaran baru, dan begitu juga denganmu. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya sama teman-teman kalau misalnya apa yang udah diperbincangkan di sini teman-teman dengarnya nggak nyambung gitu. Gak apa-apa ya. Kok nggak apa-apa? Nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh ya. Pokoknya kalau teman-teman mau denger ya dengerin aja gitu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya apa. Kalau enggak ya bisa teman-teman skip dan bisa keluar dari podcast ini gitu. Apa sih Wani? Oke. Jadi sebenarnya kenapa ngangkat ini gitu? Pasti teman-teman mungkin ada yang mikir atau komen, kenapa jodoh aja sih? Padahal lebih pasti kematian gitu daripada jodoh. Iya memang benar kan? Datangnya kematian itu lebih pasti daripada jodoh. Nggak tahu yang mana duluan. Yang pasti pintu kematian memang udah selalu mengintai. Jadi dipersiapkan kematian. Itu benar, tapi ada kalanya memang menjadi keharusan untuk kita bahas dari sisi jodoh gitu. Ya pokoknya seperti itulah ya. Maaf ya guys. Dan gimana sih, soalnya akhir-akhir ini banyak juga teman-teman yang cerita, ya memang namanya anak muda bawaannya ceritanya tentang jodoh ya, padahal belum siap menikah gitu. Padahal belum siap menikah, tapi yang diperbincangkan kenapa jodoh aja. Kenapa jodoh? Jadi cinta dalam ikhlas gimana sih kita menyikapinya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan sebenarnya lebih gak nyambungnya ini yang buat podcast ini belum menikah gitu. Jadi kok
bahasnya yang udah jodoh-jodoh gini. Yes, dan yang kesekian kalinya harus dibilang ya nggak apa-apa lah ya. Kan nggak ada salahnya juga. Jadi cinta dalam ikhlas. Sebenarnya bisa kita ambil dari kisah ini untuk diterapkan sama kita sendiri adalah kalau misalnya kita belum mampu untuk menikah, karena pasti untuk menikah bukan hanya kamu sekedar suka sama yang lain, bukan hanya kamu sekedar suka sama seorang wanita atau seorang laki-laki, tapi juga banyak kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan. Seperti apa? Seperti ilmu, finansial juga, fisik, mental kamu juga harus. Jadi bukan hanya sekedar suka. Jadi kalau misalnya sekarang belum suka gimana gitu. Kalau yang bisa diambil dari cerita ini, kalau misalnya sekarang kamu belum mampu, ya jawabannya cuma satu. Gimana caranya mempersiapkan diri, memperbaiki diri, menyiapkan diri untuk kamu bisa benar-benar siap. Karena jodoh itu konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kamu siap untuk menikah, pasti akan ada jalan untuk kamu menikah. Tapi kalau misalnya kamu belum serius menikah, tapi bahasanya jodoh-jodoh aja, memang kamu akan didekatkan dengan laki-laki atau perempuan yang sama-sama juga, tapi sama-sama cuma main-main aja. Artinya bukan serius. Nah, timbul satu pertanyaan. Nah, Wan, jadi gimana? Kan perihal jodoh ini perihal yang memang hangat diperbincangkan untuk setiap kalangan ya. Maksudnya kalangan-kalangan remaja dan anak muda yang memang mau menikah gitu ya. Kan hangat diperbincangkan. Jadi bagaimana kalau kita tidak memperbincangkannya, kalau misalnya memperbincangkannya hanya saat serius saja? Bisa, gak ada larangan kita memperbincangkan perihal jodoh dari masa ke masa. Tapi yang kita berbincangkan artinya bukan dengan objeknya, artinya bukan dengan siapa. Artinya bukan siapa laki-laki atau siapa perempuan yang akan menjadi pendamping kita. Bukan seperti itu, tapi yang kita berbincangkan perihal jodoh di sini dengan rekan kita atau dengan teman-teman kita adalah perihal bagaimana caranya kita memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya bahas-bahas nih jodoh, yang kita bahas harusnya bukan oh itu loh si laki-laki itu loh begini-begini, oh si perempuan itu gini-gini. Bukan seperti itu, tapi bagaimana caranya kita menyiapkan diri kita, artinya memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan jodoh versi terbaik. Jadi boleh bincang-bincang, tapi ya coba kita ubah gitu yang biasanya kita gimana. Sekarang kita sharing tentang ilmunya. Bisa tentang bahas ilmu pernikahan. Karena kalau menikah itu kan bukan ujuk-ujuk langsung menikah. Ada sebab musabab awalnya. Ada yang harus dipersiapkan itu seperti apa. Lalu nanti setelah menikah pasti akan banyak lagi masalah-masalah yang timbul. Nah itulah makanya sebelum menikah ilmu-ilmu itu yang akan dipersiapkan supaya nanti saat kita sudah menikah ada timbul masalah-masalah di luar dari perencanaan kita bisa menghadapi itu. Jadi ilmu-ilmu pernikahan itu yang harus kita bahas. Jadi sebenarnya bukan lebay ya untuk mempelajari ilmu pernikahan, karena itu memang jadi wajib hukumnya untuk setiap yang mau menikah. Jadi seperti itu guys. WKWK. Maaf ya, kayak yang udah ahli aja. Enggak sih, aku nggak ahli, tapi kan kita sharing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang sependapat atau gimana, bisa kasih pendapatnya juga di kolom komentar. Gimana sih yang apa? Kita sharing. Oh ya, kita bahas keluar sedikit dari ini ya. Jadi sebenarnya kelebihan masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia atau yang biasa disebut plus 62 itu adalah saat berkomentar tidak menunjukkan komentar yang baik gitu lah kan. Jadi kita bisa mengeluarkan opini dengan cara baik ya, dengan cara seperti ini. Kamu buat opini, kita buat opini. Jadi kita bahasnya di opini-opini, bukan misalnya di komen-komen head speech, bukan komen-komen seperti itu. Jadi ada feedback dari setiap opini yang diberikan. Makanya jika teman-teman misalnya ada pendapat lain, bisa letak di kolom komentar, atau teman-teman bisa juga buat opini seperti ini. Nanti kita share linknya. Oke. Mungkin sekian dulu ya podcast kita yang
pertama dan kedua ini, kalau menurutku sih selama pembicaraan tadi kayaknya agak kurang sistematis ya, jadi mohon dimaafkan ya. Mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan juga bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi memang ya kayak mana ya? Ya teman-teman jadi setidaknya yang pertama adalah teman-teman mau mendengarkan, dan kemudian teman-teman memberikan tanggapan atas sebuah opini, atas sebuah podcast yang ada. Gunanya apa ya? Gunanya untuk membangun yang lebih baik lagi. Jadi membangun apa ya? Bukan membangun rumah tangga ya. Ya seperti itulah ya. Jadi sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau teman-teman semoga teman-teman, harapannya sih teman-teman bisa memberikan feedback yang baik ya di kolom komentar. Terima kasih. Pokoknya itu ya. Dan untuk yang memang serius menikah, semoga dilancarkan segala urusannya. Oh ya, dan terlebih lagi karena negeri kita, terutama sebenarnya bumi kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19. Jadi semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu berada dalam lindungan Allah. Dan stay safe, jaga kesehatannya, lakukan hal-hal upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita dari wabah penyakit tersebut. Semangat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Wanika, as a penyair asa. Ya udah sih gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.